Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini kembali membahas masalah kasus Subang ya, pembunuhan Ibu Tuti dan Putri Kartiknya itu yang terjadi pada tanggal 17-18 Agustus 2021. Nah, berikut ini ada kembali kita ke sketsa ya. Kita kembali lagi dari awal-awal lagi sejak terjadinya peristiwa itu. Jadi dalam sketsa ini dibuat oleh tim Inafis Mabes Polri, diumumkan oleh tim Polda Metro Jaya ya. Tim reserse dari Polda Jawa Barat sebenarnya itu. Jadi diumumkan pada tanggal 29 Desember pada tahun 2021. Jadi hampir sekitar 5 bulan. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya bagus, ya rapi sekali di sini ya. Potongan rambutnya ini pasti baru cukur. Jadi dia 2 hari 3 hari diperkirakan sebelumnya ini udah cukur rambut dulu, mengubah profilnya ya. Mungkin rambutnya dulu agak lebih panjang lagi. Ini model-model K-pop lah istilahnya gitu ya. Kalau kita lihat dari samping gini. Dan yang menarik di sini ya, ini maksimum umurnya katanya 35, warga negara Indonesia. Ini keterangan-keterangan di sini ya. Dan ada kata, saya sadur nih, saya ambil dari koran Jawa Barat. Katanya ini bersih putih, sukunya dari suku Sunda. Nah, ini menarik nih. Dari ada kata suku Sunda ya. Karena peristiwa itu terjadi juga di kota Subang, ya warga Jawa Barat gitu ya. Nah, jadi saya ini pernah juga belajar di Fakultas Hukum ya, tapi cuma 1 semester. Nah, di dalam 1 semester itu karena saya ada pekerjaan lain, saya terpaksa mundur. Dan di dalam itu mata pelajarannya, mata kuliahnya ada yang bernama antropologi. Antropologi itu ilmu yang mempelajari tentang manusia, keberadaan manusia ya, tempat, budayanya apa, dan perkembangan selanjutnya bagaimana. Sebagai contoh nih, kalau di Amerika itu penduduk aslinya dari orang Indian, bukan India ya, Indian. Indian itu suku Indian. Itu yang berasal dari Alaska, yang jauh masuk ke Amerika pada abad-abad yang lalu ya, ratusan tahun lalu. Begitu pula kalau kita baca suku di Australia ya, itu suku origin namanya, aborigin. Aborigin ya, suku asli Australia. Nah, itu banyak pendatang dari Inggris Raya ya, bukan London, Inggris Raya, termasuk Skotlandia, terus juga Inggris juga, Irlandia ya, itu Inggris Raya. Jadi banyak ya pendatang ke Australia, tapi penduduk aslinya itu aborigin ya. Di Amerika itu penduduk aslinya suku Indian ya. Itu berikutnya pada abad-abad berikutnya datang Marco Polo yang menemukan benua Amerika, dan juga tahun 1605, sekitar 1600-an 50 ya, itu masuk penjajahan Inggris di sana. Jadi Amerika itu dijajah Inggris, merdekanya tahun 1774, jadi hampir sekitar 220 tahunan itu dijajah Inggris ya, cukup lama. Nah, kalau kita hampir 120 tahunan dijajah Inggris, Amerika itu cukup lama ya. Jadi berikutnya datang banyak orang-orang Inggris ke Amerika ya. Nah, kembali terus saya pernah diajarkan juga suku-suku di Sumatera Barat ya, beda, masakannya juga beda. Jadi antropologi itu mempelajari, ilmu yang mempelajari manusia dan tempatnya, berikut perkembangannya. Ini adalah kata perkembangannya ya. Makanya kalau kembali lagi ke Amerika, dari suku Indian berkembang akhirnya Indiannya nggak tahu kemana itu ya. Begitu pula di Australia, aborigin, dalam perkembangannya
sekian puluh abad atau ratusan tahun, kemudian aboriginnya udah sedikit gitu ya, dan kebanyakan orang bule di sana, orang barat dan juga dari Asia. Nah, jadi kalau kita kembali lagi menganalisa kasus Subang ini dengan sketsa wajah yang imut-imut seperti ini ya, bersih putih dan dari suku Sunda, kita bisa juga memakai ilmu antropologi nih. Walaupun saya hanya belajar 1 semester, tapi yang mengajar itu profesor ternama gitu ya, guru besar. Jadi saya waktu itu maunya lulus saja deh, pokoknya belajarnya serius. Tapi karena saya ada kegiatan tertentu, akhirnya saya keluar, resign, DO lah gitu, dari Fakultas Hukum. Tapi kalau pasal 340, 338, 361, 378, kalau 303 semua pasti tahu deh. Jadi kalau pasal-pasal tertentu saya masih bisa mengerti lah. Ditambah karena ada kasus-kasus yang berkembang saat ini. Dan kalau kita lihat dari suku Sunda ini kan ya, anak ini terduga ini ya. Jadi kita harus mengatakan terduga karena ada presumption of innocent. Artinya harus ada azas praduga tak bersalah. Ya, itu harus dipegang teguh. Itu kalau kita orang hukum, penegak hukum harus berpegang dengan kata-kata itu tadi. Dan kedua, di bidang kriminal itu ada istilah no perfect crime. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti sekecil apapun tertinggal di sana. Kadang-kadang sialnya tertinggal dompet. Berisi KTP, ATM, komplit. Ada kejahatan seperti itu, tertinggalnya dompet penjahat tertinggal. Saking paniknya buru-buru dengan segala macam tujuannya, dompetnya tertinggal di TKP. Itu ada kejadian seperti itu. Jadi kalau kita baca lagi kembali ini, kita menganalisa sketsa ini ya, dengan tubuhnya mungil sekitar 165, badannya itu kalau kita lihat di postur kotak-kotak juga bukan badan yang olahragawan ya. Ini nampaknya badan perokok ini ya, karena dari batang lehernya sampai pundaknya itu nggak begitu ini kekar gitu ya. Jadi bukan yang aktif olahraga. Dan kalau dari suku Sunda sekarang kita tebak-tebakan ya, siapakah namanya ini? Siapakah nama yang diduga menjadi DPO ini? Nah, ini namanya sederhana. Kita kembali lagi ke ilmu antropologi itu ya. Jadi di ilmu antropologi biasanya kebiasaan suatu daerah ya atau budaya. Jadi dia memberikan namanya kepada anak laki-lakinya siapa, gitu ya. Saya sih udah baca, tapi kan nama-nama itu tidak ada di daftar nama-nama saksi yang 121. Makanya terbitlah sketsa ini. Kalau sudah ada, nggak perlu terbit sketsa. Sketsa tetap dipegang oleh polisi dengan bermacam-macam aplikasi. Polisi bisa mengembangkan ini sketsa, tinggal mencocokkan aja. Nah, ini kan aja petunjuk aja ya, bukan barang bukti. Jadi nanti dicocokkan dengan sidik jarinya, DNA yang tertinggal, karena ada 2 DNA asing, ya 2 jejak kaki asing di situ. Jadi tinggal dicocokkan. Jadi ini hanya petunjuk aja, gitu ya. Tapi tetap dikatakan DPO. Mungkin nanti bisa jadi saksi, tapi dalam sejarahnya ini yang namanya sketsa 99% tepat, baik di Amerika yang kasus-kasus sudah lama tidak pernah terungkap, timbul saksi baru yang bisa menggambarkan mengingat-ingat siapa yang dia ketemukan saat itu. Nah, polisi itu memanggil ahli gambar. Ahli gambar ini gambar sketsa ya, bisa ada di kepolisian juga, emang udah ahli di training, atau juga dibantu oleh tenaga profesional lainnya gitu ya, agar mendapatkan hasil yang lebih akurat gitu ya. Nah, itu di Amerika itu banyak kasus yang terbongkar gara-gara sketsa. Padahal itu kasusnya udah lama-lama. Begitu pula di Eropa, terutama di Inggris ya. Karena pada saat
selesainya perang Vietnam tahun 1974, itu banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi, ya, baik pembunuhan, perampokan disertai pembunuhan, gitu ya. Nah, serial killer itu banyak terjadi di Amerika. Mungkin karena stres, semua orang ketakutan, wajib militer untuk perang. Sekarang musim perang gitu loh. Nah, ini kembali ke sketsa, dan siapakah nama ini? Ya, Anda bisa cari sendiri di Google. Kira-kira ini orang Sunda kalau menamakan, ya, dari warga Sunda ya, menamakan anaknya pakai nama siapa gitu, ya. Jadi itu banyak pilihannya di situ. Tapi yang lebih dekat ada lagi gitu ya. Nah, saya nggak mau sebut namanya karena mengingat tadi, ya, praduga tidak bersalah, presumption of innocence, itu harus dipegang oleh para penegak hukum. Penegak hukum termasuk juga lawyer gitu ya. Jadi di sini bukan hanya kepolisian, lawyer, jaksa, itu hakim juga. Mungkin kalau udah sampai pengadilan ya udah lain ceritanya ya. Belum bersalah sebelum diketok palunya oleh hakim, itu masih presumption of innocence, azas praduga tidak bersalah, itu harus dipegang teguh. Karena kalau itu dilewati berarti melewati KUHP dan nanti akan terjadi kesalahan prosedur, pelanggaran pidana, ya. Nah, ini kita kalau kita lihat nama-nama itu ya, Anda cari sendiri di Google. Mungkin judulnya anak orang Sunda, nama kesayangan anak orang Sunda apa itu, gitu ya. Kalau di Sumatera kan berbeda-beda, ada yang namanya Halilintar, mungkin lahirnya banyak geledek. Kalau di Depok itu ada desa geledek, desa petir, nggak ada hujan pun ada geledeknya keras. Terus ada kalau di apa ya, jadi setiap kabupaten bahkan provinsi mereka memiliki nama-nama sesuai dengan adat istiadat maupun agama yang berkembang di daerah itu. Itu ilmu antropologi harus dipelajari, ya. Nah, dalam hal ini sketsa ini nama-nama itu ada di situ semua, nama-nama warga Sunda yang menjadi favorit, nah, kepada anak laki-lakinya ada itu. Tapi mungkin gambar ini kan tidak cocok dengan 121 saksi ya, atau yang laki-laki, saksi laki-laki tidak cocok. Kalau udah cocok nggak perlu pakai sketsa ini, tangkap aja langsung. Jadi dalam perkembangan kasus ini menarik sekali karena udah hampir 2 tahun ya belum terungkap, dan pihak kepolisian juga menyatakan bahwa tingkat kesulitannya tinggi. Nah, itu harus dicamkan baik-baik, tingkat kesulitannya tinggi, tapi kan itu nggak dirinci apa tingkat kesulitannya. Pokoknya ada kata-kata tingkat kesulitannya tinggi. Nah, itu ada ini sendiri, ada analisa tersendiri gitu ya. Tingkat kesulitannya tinggi, ada analisa tersendiri itu. Saya sih bisa menganalisanya, tapi itu inilah out of the record gitu ya. Jadi kira-kira siapakah namanya? Ya, cari di Google ya. Oke, tapi jangan disebar karena nanti pelanggaran pidana ya, bisa kena sanksi pidana. Jadi disimpan aja dalam hati masing-masing para netizen. Ya. Oke.